Sahabat Ragam, kekayaan kuliner di Indonesia memang tidak diragukan lagi ya. Mulai dari makanan tradisional sampai makanan yang sudah berakulturasi dengan budaya luar negeri. Tapi, ulasan yang berikut ini kami pilihkan, yaitu kuliner dan penganan yang bentuknya bulat. Apa saja kira-kira? Siapa yang tidak suka bakso? Hampir seluruh masyarakat Indonesia menyukai daging yang diolah dan dibentuk bulat-bulat ini. Konon, bakso itu berasal dari bahasa Cina yang terdiri dari dua kata, yakni bak dan so. Bak artinya daging, sedangkan so artinya seperti air sup atau kuah. Konon pula, bakso sudah ada sejak akhir masa dinasti Ming atau sekitar awal abad ke-17. Menurut cerita, awalnya ada seorang pemuda daerah Fuzhou yang berkreasi mengolah daging agar sang bunda yang sudah tua bisa mengunyah daging dengan mudah. Maka, si pemuda melumatkan daging dan membentuknya menjadi bulat-bulatan. Sang bunda pun bisa menyantap daging lagi, dan daging bulat itu pun dijual dan mulai terkenal. Kini, bakso di Indonesia sudah lebih bervariasi. Ada yang terbuat dari daging sapi, ayam, ikan, udang, dan lainnya. Ada juga nih, bakso yang berisi urat, telur, keju, olahan cabai, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia biasanya menyajikan bakso dicampur dengan mie bihun, tahu, telur, dengan taburan seledri dan potongan daun bawang dan bawang goreng. Kini, kebanyakan penjual bakso adalah orang Jawa dari Wonogiri dan Malang. Tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Solo dan Malang, bahkan sampai disebut bakso Malang. Kalau biasanya kita lihat tahu berbentuk kotak, kalau yang ini tahunya berbentuk bulat. Karena bentuknya ini, tahu ini pun terkenal dengan nama tahu bulat. Tahu bulat awalnya adalah hasil kreasi seorang warga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau mencoba memodifikasi bentuk tahu berbeda dengan bentuk tahu pada umumnya. Buah coba-coba itu ternyata mendatangkan keuntungan. Di awal tahun 2000-an, si pembuat mencoba menjual tester dari tahu bulat buatannya dan mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Tahu bulat langsung memiliki pelanggan karena rasanya yang enak dan bentuknya yang tidak biasa. Masyarakat berbondong-bondong membeli tahu bulat sampai harus mengantri. Ini karena proses menggoreng tahu bulat cukup lama, yakni sekitar 15 menit. Kini, sudah banyak nih para pembuat tahu dan penjual tahu bulat terutama di wilayah Jawa. Si bulat selanjutnya adalah onde-onde. Onde-onde juga penganan Indonesia yang berasal dari Tiongkok, yang disebut ludo atau jindo. Zaman dahulu, kue ini merupakan kue resmi di daerah Chang'an atau Xi'an. Selanjutnya, kue ini dikenal luas hingga daerah Asia Timur dan Asia Tenggara. Tak hanya Indonesia, negara Asia seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengenal onde-onde dengan nama yang berbeda-beda. Onde-onde terbuat dari tepung terigu atau tepung ketan yang kemudian diberi isian berupa pasta kacang hijau. Setelah adonan diisi pasta kacang hijau, dibentuk bulat, kemudian digulingkan ke dalam wijen lalu digoreng. Kini, isian onde-onde tidak hanya kacang hijau, tapi ada juga yang mengisinya dengan keju, pasta coklat, hingga pasta durian. Bahkan ada yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan utamanya. Onde-onde dari tepung gandum ini adalah onde-onde khas daerah Solo, Jawa Tengah. Ukuran besarnya pun variatif. Ada yang kecil, sedang, sampai ukuran jumbo. Berikutnya ada cemilan tradisional yang populer tak hanya di Indonesia, namun di beberapa negara Asia lainnya. Klepon adalah kue berbahan ketan diisi dengan gula kelapa atau gula merah cair yang direbus, kemudian digulingkan dalam parutan kelapa. Klepon berwarna hijau karena dicampur dengan pasta yang terbuat dari daun pandan. Berbeda dari masyarakat Jawa menyebut kue ini klepon, masyarakat Sumatera menyebut kue ini onde-onde. Untuk makan klepon harus hati-hati ya, karena saat baru direbus biasanya berisi gula kelapa cair panas akan muncrat ketika kita menggigit. Tapi disitulah sisi serunya. Klepon yang cukup terkenal berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di sini klepon dijual di pinggir-pinggir jalan di dalam kota kecil. Masih ada satu lagi olahan yang bulat yang tak kalah menggoda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Indonesia.